Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ron Mesilalahi di channel saya. Dan saat ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita ataupun sangat bagus. Sehubungan dengan pertanyaan teman-teman kemarin, ada yang menanyakan kenapa sih pasien ataupun orang mau operasi itu harus puasa? Apa dampaknya bila pasien tidak puasa? Karena ada saja beberapa kecolongan, mungkin yang pasiennya tidak mau jujur, katanya sudah puasa padahal dia makan, ya. Ataupun orang awam sendiri yang menonton video ini, apabila mau operasi pernah dijadwalkan oleh dokter ataupun nanti akan datang, tentunya sangat bagus ataupun diharuskan puasa, ya. Maka kita akan pelajari mengapa pasien ataupun orang sebenarnya harus puasa, ya. Kita tidak pun saja, yang pertama kita akan lakukan di kamar operasi itu adalah tindakan pembiusan, ya. Kita akan lakukan pembiusan, ada itu pembiusan spinal ataupun epidural, ada bius umum juga, bius umum semua. Dan ada juga sih yang lokal, tapi jarang kalau di kamar operasi. Ada kalau spinal tadi yang pertama itu separuh badan kalau pernah operasi melahirkan dan sebagainya, khusus untuk itu. Lalu kenapa harus puasa? Dia harus bisa saja mengalami efek samping obat. Apa aja efek sampingnya? Ada bisa pusing, ada bisa mual, ada bisa muntah, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu sebabnya dia harus puasa, ya. Yang ketiga adalah kalau kita belajar dari anatomi ataupun posisi lambung kita, saya akan tunjukkan gambarnya kepada kita. Sudah saya gambar sederhana ini. Nah, kalau kita perhatikan kurang lebih seperti inilah gambarnya, gambar dari lambung kita. Jadi kalau masuk makanan biasanya dari atas ini kerongkongan, ini lambung. Kalau makanan di sini biasanya dicerna sekitar 4-5 jam di lambung. Ada teori 6 jam, tergantung teorinya. Ini saya gabungkan dari beberapa teori. Masuk di sini. Di sini ada namanya fundus body pyloric antrum. Tapi saya mau bawa kita fokus kepada ini, sphincter, esophageal sphincter, atau teori lain bilang ada namanya cardiac sphincter. Di sini ada esophageal sphincter dan pyloric sphincter yang bagian bawah. Artinya ada katup di sana. Artinya yang membatasi atas dan bawah. Yang di atas namanya esophageal sphincter. Nah, kalau sudah dilakukan pembiusan, sphincter yang tadi yang atas ini akan mengalami pelemahan ataupun relaksasi. Apalagi yang bius umumnya, karena tinggal kita semua tidur, semua dibius, semua lemah. Makanya dibantu napas itu karena memang otot napasnya dilemahkan, ya. Dikasih dalam anestesi namanya obat relaksan, ya. Jadi ini dilemahkan. Itu sebabnya makanan yang dari lambung ini, sewaktu dilakukan tindakan operasi, dia bisa naik ke atas. Kita ingat kalau di atas ada dua saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Yang masalahnya ketika dia sudah naik ke atas, dia akan masuk ke saluran pernapasan, ke paru, ya. Nah, kalau sudah masuk ke saluran pernapasan, apa yang terjadi? Ya, di sini akan kita akan mengalami akan perhatikan kesalahan fatal dari diri kita masing-masing yang tidak mau puasa ataupun waktu kita
tidak menganjurkan pasien untuk puasa. Ya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah tersedak, ya, bisa tersedak. Yang kedua, otomatis saluran napas bisa jadi sudah tersumbat, saluran napasnya tersumbat. Lalu kalau sudah demikian, operasi sudah pasti terganggu, ya kan? Bisa saja pasiennya apnu dan sebagainya karena ada makanan dari lambung tadi menyumbat saluran napas. Ya, bisa jadi ada gangguan-gangguan yang terjadi. Lalu yang berikutnya bisa infeksi ataupun sudah pasti infeksi sewaktu operasi ataupun setelah operasi, pasca operasinya. Ya, infeksi saluran napas, yaitu bisa ada beberapa teori yang bilang ada yang menyebabkan pneumonia dan lain sebagainya. Ya. Lalu masa yang paling fatal adalah bisa terjadi kematian. Ya, kenapa? Kita ingat, saya akan kasih tahu ilmu dari buku yang bagus waktu itu, buku advance. Kalau kita belajar kembali mengenai pH ataupun keasaman, kita lihat makanan yang dari lambung nanti yang masuk itu biasanya kan sudah bercampur dengan, sudah pasti ya, bercampur dengan asam lambung. Ya, asam lambung itu asam. Kita harus tahu dulu keasaman lambung itu berapa, kan begitu. Keasaman lambung. Kalau kita mungkin sudah SMP sudah pernah belajar mengenai asam basa, ya kan? Asam basa kan mungkin SMP prakteknya di laboratorium itu di kertas lakmus, ya. Nah, kita ukur asam basa dari masih teori yang sama dari 1 sampai 14. Saya kasih tahu ini. Ini pH asam lambung. pH asam lambung. Ini angka mulai 1, 2, 3, 4 sampai 14 ke atas. 14 ke atas. Keasaman pH yang normal adalah biasanya kalau pH darah ya, pH akda itu 7,35 sampai 7,45, itu pH-nya yang normal. Lalu pH keasaman lambung yang normal itu di 1,5 sampai 3,5. Artinya 1,5 sampai 3,5 itu adalah keasaman lambung manusia, lambung kita. Itu keasaman. Artinya dia asam sekali, ya. Kalau di atas makin tinggi dia makin 13, 9, 10, 11, 12 itu makin basah. Kalau 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu makin asam. Jadi namanya 1,5 sampai 3,5, 1,5 sampai 3,5 asam sekali lambung kita. Artinya kita tahu tulang ayam ya, tulang ayam itu kalau masuk ke asam lambung, sering kita mungkin punya ya tulang ayam dan masih ada yang keras-keras bisa kita telan, masuk ke asam lambung, tulang ayam itu bisa hancur dibuatnya. Itu saking asamnya asam lambung. Artinya kalau asam bisa menghancurkan, kan begitu. Masak juga ada orang biasanya lagi di daerah-daerah Tapanuli memasak dengan asam, masak ikan. Artinya asamnya itu saking asamnya bisa memasak daging ikan. Dan tulang ayam pun bisa hancur di perut kita, di lambung kita. Nah, bayangkan waktu dia bercampur makanan keasaman lambung itu, dia naik ke atas, lalu masuk ke saluran pernapasan kita. Masuk ke saluran pernapasan, dia bercampur dengan asam lambung. Kita bayangkan saluran napas kita hingga paru-paru kita itu teksturnya lembut, artinya soft. Dia seperti namanya daging, bukan tulang, lembut sekali. Bayangkan asam itu masuk dia ke saluran pernapasan kita itu, maka dia akan menghancurkan semua saluran pernapasan kita ataupun otot-otot yang di sekitar saluran pernapasan itu, dan sudah otomatis menghancurkan kalau sempat dia masuk ke trakea, bronkus dan sebagainya, kan banyak yang rusak organ-organ yang di dalam sistem pernapasan kita. Itu mengakibatkan
kalau sudah aspirasi namanya bakal susah untuk apa sembuh, ataupun dia akan mengalami gangguan pernapasan yang sangat-sangat parah ya. Itu sebabnya bagi teman-teman semua, bagi teman-teman kesehatan ataupun adik-adik yang masih belajar di perkuliahan, adalah ilmu ini sangat baik bagi kita. Jangan sepele untuk apa? Untuk puasa sebelum operasi. Pastikan pasien kita betul-betul sudah siap untuk operasi, puasanya sudah aman ya. Masih teori ya, paling teori yang ada beberapa, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang sampai 8 jam sebelum operasi. Tapi biasanya yang kita pakai 6 jam pun sudah lumayan aman, sudah aman sebelum operasi. Artinya pastikan, karena ini kadang sepele tapi berakibat fatal ya, berakibat fatal ya. Jadi tolong bagikan video ini, share ke teman-teman kita, apalagi khususnya yang profesi kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share bagi siapa saja. Video ini sangat bermutu dan saya tunggu komentar dari teman-teman semua, ataupun ada masukan yang lain yang lebih bagus. Saya sangat respect, dan bila ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan boleh tuliskan di kolom komentar. Dan bila ada pertanyaan di luar materi ini pun saya akan terima dengan baik. Bila ada pertanyaan saya akan jawab semaksimal, dan saya akan cari ke pakar-pakar yang lain bila ada pertanyaan yang di luar kemampuan saya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Semoga kita sehat. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya video berikutnya pun yang saya akan bagikan otomatis masuk ke notifikasi Anda. Demikian pelajaran yang sangat berharga pada kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.